Harus vektor. Wong burung yang digantang aja vektor kok. Orangnya gembeng itu kan, lah gembeng itu maksud saya begini, kalau memang ada penilaian yang salah, bentuk tidak gembeng itu ya protes. Sebenarnya ini tempat belajar bersama ya buat Betul. siapa saja, ya jurinya, ya yang punya burung, ya panitianya, pemainnya atau pemainnya. Ayolah, Kan pemain belajar. ketika mau besok nih misal mau berangkat ke SMM, ke SKN, mau berangkat ke Masterpiece ketika dia baru dapat gacok, dia mau nyoba dengan sistem penilaian di sana dengan keheningan penonton, penilaian juri per blok, itu kan agak susah di sini nyari. Lah, di sini kita bisa memfasilitasi pemain mau pemain nasional atau akar rumput itu kan sifatnya bisa mulai menyeting burung di sini gitu, dengan murah meriah gitu. Gambaran kegiatan hari ini itu sebenarnya kita sosialisasi tentang SPM, sosialisasi tentang satu penilaian, konsep lomba, sama edukasi untuk juri-juri baru juga. Jadi sifatnya kita memang ya seperti yang disampaikan Pak Timbul tadi, kita memang pada tahapan untuk memulai dengan tahap-tahap yang dari awal, dari yang awal kecil lah. sampai Kita nggak mau instan juga. Terus di satu sisi lain juga kita sedang penjaringan member. Jadi sifatnya kan di SPM ini kan nanti juga ke depan kan kita ada seperti sistem kayak rekomendasi ketika misal nanti ada teman-teman Kicau Mania yang ingin bergabung tapi kebetulan beliau juga sifatnya belum jadi member, itu nanti bisa dapat rekom dari member-member SPM sendiri yang sifatnya member aktif. Kalau untuk sesi-sesi yang mau kita mainkan nanti juga konsepnya seperti ini tadi. Jadi setiap ada sesi pertama selesai, kita ada break. Di situ kalau memang ada sifatnya ada perlu dibicarakan, misal tadi ada seperti kayak Pak Danu, Pak Roni S3, Pak Indro itu diskusi tentang burung yang ini harusnya lebih masuk, kenapa yang masuk yang ini gitu. Nah, artinya ketika sesi itu diturunkan kita sudah bisa langsung berdiskusi. Artinya ketika ada masukan, misal masukan dari pemain, dari member juga gitu loh, itu bisa langsung kita ulas di situ, selesai gitu loh. Artinya masih ingat lah, itu. Jadi nggak perlu artinya nunggu. Juri ketika merasa oh ya tadi salah, berarti nanti kalau ketemu lagi yang semacam ini saya harusnya milihnya yang itu bukan yang nah kira-kira seperti itu. Nah, edukasinya seperti itulah. Terus ini Pak Dona, oke lah secara umum tadi kita ketemu ada 1-2 kasus yang menurut saya tahapnya ringan lah kayak gitu toh. Tetapi sebelum sampai tanggal 12 Maret nanti saya pikir mungkin perlulah didatangkan lagi tokoh-tokoh. Katakanlah ada 24 burung, 10 burung diantaranya 11-12. Ya, rencananya nanti kan itu tetap ada. Agenda itu kita wajibkan. Jadi kebingungannya itu bukan soal memilih juara 1-2, ya toh. Tetapi ini kita memilih 5 ada 10 baru. Yang harus dibuang yang mana ini? Itu kan itu masalah juga toh. Lah juri harus pada sampai tingkat kesulitan itu, yang nonton juga bingung, kita diskusi. Nanti ketemu kira-kira seperti ini itu kan. Betul sekali. Ada bayangan lah mungkin di Jogja, bahkan mungkin orang-orang yang burungnya nggak siap kita undang lah supaya mereka memberi masukan toh. Karena harus main. Iya toh. Maksudnya juri-juri ini kan kelompok anak-anak muda milenial lah, biar wawasannya dengar orang-orang dulu sukanya yang kayak gini kan dikombinkan toh dengan selera zaman sekarang mungkin. Betul. Ya salah satunya juga gini Pak Timbul, salah satunya kan kebetulan kalau nyun sewu ya, kalau di Jogja ini kan
sering banyak sekali event-event besar yang sifatnya setelah event itu pasti banyak berita, entah pemain di tengah sesi berapa udah pulang karena marah, terus ada orang protes di media bahwa burung saya kerja tapi tidak masuk dan segala macam. Nah, sifatnya kita sebenarnya mengedukasi pemain juga. Salah satunya ya kalau jadi pemain murah itu tujuannya sebenarnya apa sih gitu. Apakah memang karena mereka hobis atau mereka memang mau bisnis? Atau menjadikan burung sebagai ATM atau memang mereka untuk sebagai bentuk untuk eksistensi di kicau gitu. Dari 3 faktor itu saya rasa harus punya modal itu nggak boleh gembeng, harus faktor. Wong burung yang digantang aja faktor kok orangnya gembeng itu kan lah. Gembeng itu maksud saya begini, kalau memang ada penilaian yang salah, bentuk tidak gembeng itu ya protes. Kalau memang protesnya itu karena memang ada kesalahan dari juri, dari panitia, itu kan bentuk dari sesi-sesi break itu kan bisa untuk evaluasi. Tapi sebaliknya ketika misal posisi pemain itu kok protes salah dan dia hanya fokus pada melihat burungnya satu sendiri saja, ya nggak boleh begitu juga. Kan kita memfasilitasi 24G ini kan sifatnya non teriak, penonton boleh di dalam, itu kan jelas sekali bahwa burung ini kerjanya seperti apa, burung ini kerjanya seperti apa, burung ini layak atau tidak, itu kan jelas lah. Seperti konsep pakem kita kan 1 irama lagu, durasi, volume, baru gaya. Nah, pakem itu pun juga sebaiknya member atau pemain kicau yang memang mau main di SPM itu juga sudah paham tentang itu. Artinya yang saya begini, kadang-kadang kan kita ada burung yang sifatnya pukul lari, ngetemnya terlalu dalam. Nah, kalau burung yang seperti itu kan, kalau memang nyatanya memang ngetemnya terlalu dalam, ya di tempat kita ini memang nggak masuk pakemnya gitu loh. Kalau mau koncer nggak, kecuali nggak ada yang lain, kecuali nggak ada pilihan lain ya gitu loh. Jadi regulasinya seperti itulah. Jadi kan maksud saya acara yang ini yang akan dilanjutkan 2 minggu sekali kan istilahnya ini tempat belajar bersama ya. Buat siapa saja, ya jurinya, ya yang punya burung, ya panitianya, pemainnya. Kan pemain ketika mau besok nih misal mau berangkat ke SMM, ke SKN, mau berangkat ke Masterpiece ketika dia baru dapat gacok, dia mau nyoba dengan sistem penilaian di sana dengan keheningan penonton, penilaian juri per blok, itu kan agak susah di sini nyari. Lah, di sini kita bisa memfasilitasi pemain mau pemain nasional atau akar rumput, itu kan sifatnya bisa mulai menyeting burung di sini gitu, dengan murah meriah gitu. Artinya tidak usah bingung-bingung kita harus langsung berangkat tanpa beresiko di sana, nggak perlu. Kita di sini ada media lah, ada media yang bisa dipakai untuk mencari settingan, mencari kualitas burung agar nanti di next event yang dia mau main itu biar bisa lebih maksimal. Termasuk mengukur lah ya. Iya, tolak ukur durasinya kan juga perlu dihitung ini. Di sini burung bagus tapi durasinya nggak cukup. Bene mergora ya itu. Yang jelas kita masih sangat perlu untuk bukan semacam rekanan atau member atau masukan daripada teman-teman kicau senior di Jogja, Jateng lah. Artinya kita terbuka lebar untuk para sesepuh lah sifatnya yang bisa memberikan kita masukan apa, membantu untuk memberikan perumusan baru, kita pasti buka lebar-lebar lah. Maka saya membayangkan selain garis besar pakem tadi mulai dari irama, durasi, volume, gaya kan mungkin perlu ada yang lebih praktis toh. Betul. Irama ki opo toh mungkin. Ya. Durasi itu opo dan bijinya gimana kita akan menilai. Nah ini ngomong durasi kan kalau kita ngomong di SMM itu kan mutlak toh. Durasi itu dinilai bahwa ketika 4 juri minimal 3 juri menemukan berarti itu durasi enggak 60-80%. Nah, kebetulan tadi kan belum ada garis pembagi blok itu kan yang membuat tadi mungkin juri juga sedikit bingung ini blok saya yang mana itu kan. Yang nonton saya oh ya ini salah satu ya, tapi ya nggak masalah karena ini masih sifatnya gladi atau uji ini. Jadi memang sama itu nanti masih perlu pembenahan lah. Sambil jalan nanti kita juga akan
ketemu ini pelanggaran-pelanggaran yang bisa diabaikan, mana yang perlu Betul. dikasih catatan, mana itu yang bisa berpotensi mengurangi nilai atau bahkan diskualisi yang seperti itu kan sambil jalan nanti ketemu gitu. Betul. Memang kita masih perlu itu, Pak Timbul. Jadi makanya saya masih terbuka lebar sifatnya untuk masukan-masukan itu di SPM itu ya kita sangat perlu lah. Yeah. Tujuan intinya kita pengen murai itu ya layak dihargai aja. Yeah. Mulai dari yang punya burung, peternaknya segala macam itu biar mereka itu tidak merasa menyerah di tengah jalan, merasa sia-sia. Saya sudah ternak burung dengan spek darah tua, terus ada disekolahkan di pemasteran gitu segala macam. Itu kan sifatnya ketika lulus dari pemasteran itu kan nanti dia pasti akan sering mengalami kekecewaan kadang-kadang gitu loh. Nah, kenapa ya? Karena rata-rata memang beberapa kekecewaan itu ada dari ya nyun sewu lah, dari juri mungkin yang kurang lalai, atau penyelenggara juga memang pakemnya mungkin tidak ya, atau pakemnya ya nggak pas tidak atau pas apa. itu. Ya makanya saya bilang bahwa ini adalah tempat belajar yang sangat baik. Artinya ketika kita merasa burung bagus tapi tidak diapresiasi, bisa bertanya secara langsung, yaitu apapun namanya lah, ya. Mau disebut sebagai protes mau kan nggak ada masalah itu kan. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita terbuka lebar lah. Kita terbuka lebar karena untuk itu menerima menjadi masukan. orang komplain, orang protes itu tanda bahwa oh ada sesuatu yang perlu kita pelajari, wawasan kita. Kira-kira kan seperti itu kan. Bisa saja yang salah si yang komplain, bisa saja yang salah si juri. Itu kan ada banyak kemungkinan. Nah, kita berharap mungkin Kamis yang kedua itu tanggal 30 ya kalau nggak salah, mungkin minggu terakhir ya. Ya, mungkin setelah ini mungkin banyak yang lebih banyak tertarik, banyak yang pengen datang, banyak hal yang ilmu baru yang kita peroleh besok yang kedua dan seterusnya ya gitu Pak Dona. Dan kita nggak mungkin lepas dari member-member SPM atau dari beberapa pemain yang sifatnya untuk mengkritisi kita dan untuk memberi masukan kita nggak mungkin lepas. Artinya di SPM ini kan memang kita juga ada kelas reguler. Nah, kelas regulernya itu juga nggak wajib member yang sifatnya memang kita pengen membangun ini dengan baik lah. Benar-benar dari nol kita bangun dengan baik, biar nanti hasilnya pun juga baik gitu lah. Harapannya kalau yang reguler udah datang sini tertarik kan ya mestinya pengen juga kalau nanggung tak ikut member juga lah, kira-kira kan seperti itu kan. Mungkin besoknya ngajak yang lain lagi. Sekalian kita nanti sesi besok yang Kamis minggu kedua, minggu keempat itu kita ada sosialisasi tentang persyaratan member, terus kita mengenalkan produknya SPM juga, terus kita nanti juga sekaligus untuk roadshow-nya di tanggal Kopdar SPM 2 di Jogja tanggal 12 seperti itu.